Di samping laporan temuan minyak, KRI Rem 331 melaporkan secara lisan telah terdeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot. Kontak tersebut kemudian bilang, sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selam. Sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimo. Jadi kemarin ada KRI Rimo yang disampaikan oleh Bapak Kasal bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, akan dikejar itu. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Dalam konteks penyelamatan, selain kita menunggu bantuan dari rekan-rekan luar negeri, yang itu tadi yang masih bisa kita lakukan adalah ya kita mengerahkan yang kita punya kapal selam kita sendiri untuk bisa mencari ke bawahnya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kejadian ini juga terjadi di beberapa negara. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi negara seperti Amerika, Rusia, Argentina, Prancis pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka bisa kita gunakan untuk bagaimana teknis pencariannya. Alhamdulillah, harapan untuk keselamatan semua kru kapal semakin besar. Dengan berhasil ditemukannya titik tenggelamnya kapal Nanggala, sekarang pemerintah berupaya keras untuk melakukan pengangkatan. Walaupun ini tidak mudah, setidaknya harapan itu besar. Apalagi dengan semakin banyaknya dukungan terhadap negara kita dari negara-negara sahabat yang siap membantu upaya evakuasi segera dengan 2 unit kapal selam milik TNI Angkatan Laut. Proses rescue dilakukan menyusul titik koordinat kapal yang telah diketahui. Saat ini kami telah mengerahkan 2 unit kapal selam lain untuk melakukan penyelamatan. 2 kapal selam sedang dalam perjalanan ke titik untuk rescue, kata Laksamana Julius Wijoyono. Dan kabar ditemukannya titik tenggelamnya kapal membuat Presiden Jokowi menekankan keselamatan awak kapal KRI Nanggala 402 menjadi prioritas utama pencarian. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers Presiden RI terkait KRI Nanggala 402 di Istana Bogor. Jokowi juga menekankan bahwa prioritas utama proses pencarian KRI Nanggala 402 adalah keselamatan seluruh awak kapal. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal, ucap Jokowi. Selain itu, Jokowi meminta keluarga para awak kapal KRI Nanggala 402 untuk percaya kepada pemerintah yang terus berupaya dalam proses pencarian. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak Ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut, ujar Jokowi. Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar upaya pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402 diberikan kelancaran. Kita sebelumnya sudah tahu, dalam proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402, TNI Angkatan Laut juga dibantu oleh sejumlah instansi pemerintah seperti Polri, KNKT, BPPT, dan juga Basarnas. Selain itu, 3 negara tetangga juga ikut membantu mencari KRI Nanggala 402. Dengan adanya bantuan pencarian tersebut, Hadi Cahyanto pun berharap kapal selam KRI Nanggala 402 bisa segera ditemukan. Dengan semakin banyaknya bantuan dari pihak dalam dan dari luar, membuat masyarakat sangat senang. Karena dengan begitu, maka upaya pengangkatan akan berjalan lebih cepat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, Polri juga mengerahkan bantuan demi mencari kapal selam KRI Nanggala 402 dari jajaran Armada 2 Surabaya yang hilang kontak saat melaksanakan latihan penembakan torpedo SUT di perairan Selat Bali. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu mempercepat pencarian terkait kondisi terakhir kapal Nanggala yang saat ini masih terus dipastikan di titik akhir. Tutur Listio di Base of Landut Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Dan menurut Listio, kapal pembantuan dari Polri dikirim dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Timur. Keseluruhan dipastikan siap mendukung pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Kemudian kami juga mengirimkan alat robotik yang bisa diturunkan ke bawah air kedalaman 300 meter dan juga sonar yang bisa menembak kurang lebih dari 1 km yang sering kami gunakan mencari pesawat-pesawat yang tenggelam, kata Listio.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadis Penal Laksamana Julius Wijoyono mengatakan ada sebanyak 53 kru yang ikut dalam pelatihan tersebut. Saat ini tim SAR baik dari TNI maupun instansi lain sudah mengerahkan seluruh peralatan dan kemampuan yang ada. Untuk kesulitan teknis, dalam hal ini menemukan titik kapal selam itu belum ada. Hanya semua peralatan sudah kita gerakkan termasuk bantuan dari Polri, Basarnas, dan unsur lain sudah kita kerahkan. Untuk menemukannya pun masih butuh waktu, kata Julius saat konferensi pers. Diberitakan tim pencarian dan penyelamatan atau SAR kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak saat latihan di perairan Bali. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Ahmad Riyad mengatakan 9 titik tersebut termasuk titik lokasi tumpahan minyak dan titik ditemukannya daya magnet yang sangat kuat. Jarak antara satu titik dengan titik lainnya, kata Riyad, sekitar 10 nautical mile. Lokasi titik-titik tersebut, kata dia, berjarak sekitar 23 nautical mile atau 40 km dari celukan Bawang. Sesuai dengan data yang kami terima sampai sore hari, ada 9 titik termasuk ada yang tumpahan minyak maupun ada yang daya magnetnya sangat kuat. Jadi ada 9 titik tersebar, jaraknya 23 nautical mile dari sini dan tersebar kurang lebih mungkin sekitar nautical mile luasannya. Itulah sedemikian banyak sehingga sekarang sudah ada pembagian, kata Riyad. Saat ini, kata Riyad, baik dari unsur TNI maupun unsur instansi lainnya sudah mendapatkan pembagian sektor pencarian. Namun demikian, ia mengatakan sampai saat ini tim masih belum berhasil menemukan lokasi keberadaan kapal selam KRI Nanggala 402. Menurut seorang dosen di University of Kentucky yang telah menulis tentang subjek tersebut, ia mengatakan bahwa kapal selam sangat sulit untuk dilacak. Ada beberapa cara agar kapten atau kru dapat mengetahui lokasinya jika dalam kesulitan. Metode ini termasuk mengirim panggilan sinyal ke kontak di pangkalan angkatan laut atau kapal sekutu, ataupun melepaskan perangkat yang mengapung ke permukaan, tetap terpasang ke kapal selam. Kapal selam ini akan membuat sinyal itu ketika dipanggil untuk melakukannya, katanya kepada BBC. Tim penyelamat tidak bisa mencapai di bawah 600 meter, kata Little, dan di bawah itu setiap kapal selam memiliki kedalaman yang menghancurkan, di mana strukturnya tidak akan mampu menahan tekanan air. Jadi sangat jarang kapal selam tenggelam, kata Mr. Little. Terakhir terjadi pada tahun 2000, ketika kapal selam Rusia Kursk tenggelam di Laut Barents dan menewaskan 118 awak di dalamnya. Jumlah hari di mana kru dapat bertahan hidup tergantung pada berapa lama mereka telah melakukan tugas di bawah air dan seberapa siap mereka untuk kehilangan tenaga. Jika baterai telah diisi dan udara segar, maka prospeknya penuh harapan, kata Dr. Farley. Sehubungan dengan kapal selam Argentina, ia menambahkan, jarak keluar tampaknya menjadi 10 hari jika mereka dipersiapkan dengan baik. Nah, dengan kemungkinan kekurangan oksigen dan penumpukan karbon monoksida, mati lemas adalah resiko nomor 1. Oksigen dapat disuplai lewat tabung atau generator yang melakukan proses yang dibuat elektrolisis, yang secara efektif memisahkan komponen seperti air dan oksigen. Namun kurangnya daya akan menghambat proses ini dan pasokan mungkin akan habis secara bertahap. Dr. Farley menunjukkan bahwa jika kompartemen di dalam kapal selam yang terperangkap menjadi banjir, maka ini dapat menyebabkan kebakaran kilat dan bahaya lainnya, karena udara semakin terkompresi. Jika kapal yang tenggelam mengalami masalah saat kembali ke permukaan, maka prosedur dapat disiapkan untuk membantu mengangkatnya. Untuk mengontrol daya apung, maka tangki bahan bakar atau pemberat yang dapat menambah bobot dapat dikosongkan dan digunakan untuk mengangkat kapal selam. Untuk mencapai hal ini, maka bahan bakar diesel atau pemberat dilepaskan, mengosongkan tangki, dan ruang kemudian diisi dengan udara. Kapal selam juga punya pembangkit listrik tenaga air kecil, sayap yang disesuaikan untuk memungkinkan air bergerak ke berbagai arah saat kapal mengangkat haluan dan buritannya ke atas atau ke bawah untuk membantu.